Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segala puja-puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, serta hadirin dimanapun Anda berada. Sebagaimana telah kita ketahui, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, sebuah harapan yang dibalut nilai juang dan tujuan, sebuah tujuan untuk memajukan suatu negara ke arah kebahagiaan. Tapi di zaman ini, waktu anak muda banyak terbuang. Anak muda lebih sering tiktokan dibandingkan dengan salawatan. Anak muda membuka aurat dan tidak peduli akan akhirat. Anak muda lebih mementingkan cinta-cintaan dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Anak muda lebih sering tiduran dibandingkan dengan zikiran, seakan-akan tidak memikirkan masa depan. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir, mengatakan, Inna fiyadi syuban amral ummah wa fi aqdamihim hayatoha, yang artinya di tangan para pemuda terdapat urusan umat dan di kaki mereka terdapat kehidupan umat. Dari pepatah ini kita semua harusnya mengerti bahwasannya eksistensi dari pemuda-pemudi sangatlah berpengaruh terhadap perjuangan estafeta sebuah negeri. Imam Al-Ghazali mengatakan, Syubanul yaum rijaul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bagaimana negeri kita akan lebih baik lagi kalau anak mudanya lupa terhadap ilahi Rabbi? Bagaimana Indonesia akan maju adil, makmur, dan berdaulat kalau anak mudanya senantiasa bermaksiat? Bagaimana akan membuat suatu perubahan terhadap negara kalau anak mudanya senantiasa menggunakan narkoba? Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya, yang artinya kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Imam As-Sahuni menafsirkan ayat ini, Aija'ai min ba'diha ula'il atkiya qaumun atkiya, akan datang setelah mereka generasi yang bertakwa, yakni generasi yang celaka, yaitu generasi yang berani meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar para pemuda-pemudi menjadi harapan bangsa, haruslah bertakwa. Karena ketika para pemuda-pemudi memiliki sifat takwa, maka mereka akan takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu para pemuda-pemudi haruslah mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kejujurannya, kedisiplinannya, dan kesabarannya. Dan marilah kita senantiasa mengingat sejarah, karena ketika kita lupa terhadap sejarah, maka kita tidak menghargai pengorbanan para pahlawan dahulu hingga Indonesia bisa seperti ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi para pemuda-pemudi generasi bangsa yang senantiasa menjadi generasi yang benar-benar dibutuhkan bangsa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.